belum signifikan nominal yang besar, tetapi dari itu saya mengelola tokonya ibu yang dulu omsetnya sehari paling 1.500.000 2 juta, sekarang kadang sampai 6 sampai 7 juta Wow. gitu. Sadari dirimu siapa. Bagaimana jika orang yang paling menyakiti dan memfitnahmu justru menjadi kunci kedamaian hidupmu? Ibu Widianti menemukan rahasia tak terduga. Alih-alih membalas atau merasa sakit hati, beliau mendoakan kebaikan bagi mereka. Hasilnya, hati yang sembuh total, hidup terasa begitu ringan, dan rezeki datang tak terduga. Penasaran bagaimana ritual sederhana ini bisa mengubah total jalan hidup beliau? Yuk kita simak video selengkapnya. Hari ini kita kedatangan tamu dari Wonosobo, namanya Ibu Widianti. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Ngadiroso, Ibu. Sama-sama. Tadi ya. habis ikut acaranya Mbak Mbak Ninda. Ninda, ya. Kita hari ini di Semarang ya, teman-teman. Nah, Bu Widianti ini kebetulan sudah lumayan lama belajar di Ngadiroso. Kemarin sempat ikut batch 13 kelas offline di Jakarta dan dilanjutkan dengan reuni Badan Revolution bersama dengan Teh Febi dan Pak Wayan Mustika ya Bu ya. Ya betul. Nah, hari ini beliau, Bu Widianti akan membagikan sebuah kisah dari perjalanan hidup beliau, bagaimana bisa ketemu sama Teh Febi, bagaimana bisa belajar berinteraksi dengan Pak Wayan Mustika, sering kontak-kontakan, sering minta nasihat. Nah ini kayaknya ada sesuatu mungkin yang bisa di-share ke teman-teman semua. Silakan Bu Widianti. Saya follow Ngadiroso itu tahun 2019 nih ya. Itu kan baru-baru itu ya. Masih channel yang lama itu. Cuma memang nontonnya itu belum intens gitu. Jadi masih on off, terus belum memahami arti dari Ngadiroso sendiri apa dan lain-lain. Cuma akhir-akhir ini tahun 2022-2023 saya mulai belajar. Terus pada akhirnya bulan April Teh Feb ketemu channel Ngadiroso yang ada Teh Febi. Ya, waktu itu saya ikut kelas yang masih 369 apa ya? Ya. Oh iya. Iya, itu kan Awal-awal masih kelasnya masih 369. Saya ikut kelas itu, tapi waktu ikut kelas masih sama kerja, jadi kayak fokusnya masih terbagi kan, masih sama Zoom sama kerja nggak maksimal. Terus akhirnya saya putusin untuk ikut yang di Jakarta, yang offline batch 13 ya. Di situ memang vibrasinya luar biasa. Yang offline ya. Yang offline itu acara dari jam 8 pagi sampai jam 10-11 ya, jam 11 malam. Saya naik bis ke Jakarta, sampai Jakarta jam 7, masuk sampai ke hotel. Dari situ sampai jam 10 malam itu nggak ada rasa capek sama sekali. Sendirian atau sama suami? Sendirian saya ke situ. Di Holiday Inn ya? Kenapa? Di Holiday Inn ya Kak? Saya nginepnya enggak, saya sebenarnya nggak niat nginep karena mau langsung pulang. Tapi terus Ibu Indah dari Bali yang kemarin Bu Jeje? Iya. Oke. Ya saya ketemu sama beliau, akhirnya nginep sama beliau Bu Indah di Bali itu. Terus udah gitu ngobrol-ngobrol sama beliau, ternyata memang energi yang kita bawa ke hotel itu sampai 3 hari itu kayak masih melekat. Terus aktif ngikutin daily routine yang dibantu sama Teh Febi, sending love apa, dan setiap progres biasanya saya catat, saya jurnal. Maksudnya dari 369 ke offline itu, saya tahu praktek belajar sadar nafas cuma belum maksimal, cuma 50%. Dari batch 13 ke kemarin sampai reuni di Jogja, itu sudah ada progres, kayak sudah sending love dan lain-lain, itu sudah jadi habit. Terus kayak gimana ya kalau mendoakan orang yang, hal ternikmat itu mendoakan orang yang kalau kita anggap si tukang pos lah ya. Kalau kita bilang itu tukang pos, mendoakan tukang pos itu kayak sebuah kenikmatan tersendiri. Bentar. Itu. Maksudnya ada seseorang yang mungkin melakukan sesuatu dan kita ke-trigger agak emosi, agak kecewa. Itu justru didoakan sama Bu Widianti. Contoh. Contohnya gimana? Contohnya gini, saya kan ada usaha, ada karyawan. Terus karyawan itu kan keluar.
ya kan. Nah, karyawan itu di luar itu membuat fitnah gitulah ya. Playing victim, seolah-olah saya yang salah gitu. Terus udah itu saya nggak ingin mencoba menjelaskan apapun gitu. Tetapi saya diam, saya doakan, biar semesta yang atur segalanya. Terus saya doakan beliau, mudah-mudahan keluarganya sehat, panjang umur, selalu dikasih kemudahan gitu. Itu satu kenikmatan tersendiri. Dan sampai saat ini kalau ada orang-orang yang kita anggap kayak apa ya, nggak jahat sih ya, apa bilangnya apa nih? Ya kayak tukang pos itulah ya. Gitu ya, itu saya doakannya itu luar biasa dan itu menyembuhkan hati saya gitu. Jadi yang tadinya mau sakit hati itu malah sembuh gitu. Jadi sudah kayak nggak ada lagi kata apa ya, ya kembali kemarin saya sharing sama Pak Wayan, ya memang orang itu adalah sebuah jawaban dari Tuhan gitu kan. Lihatlah wajah Tuhan di setiap makhluk-makhluk yang hadir kan, itulah dari situ oh ya pasti lewat orang ini ada pesan yang akan disampaikan. Artinya ini terjadi sebuah perubahan habit ya Bu ya. Mungkin kalau dulu ketika kemudian ada sesuatu faktor eksternal yang membuat kita kecewa, responnya itu mungkin negatif, sekarang justru malah sebaliknya. Responnya juga berubah gitu ya. Dan hasilnya juga menjadi lebih baik. Iya, hasilnya lebih baik. Dalam artian saya ketemu orang itu ya udah biasa aja gitu kan, jadi nggak ada trigger. Dan saya mendapatkan kebaikan dari yang lain itu luar biasa gitu, yang di luar ekspektasi saya gitu, luar biasa. Sampai saya terkejut, karena saya terkejut sendiri gitu kan. Oh begini ya cara semesta mengatur segala sesuatunya begitu indahnya. Tapi selama ini saya nggak sadar ternyata seperti ini gitu. Jadi memang terima kasih sekali sama Teh Febi, sama Mas Hendra Ngaji Roso, sama Pak Wayan yang sudah membimbing, sudah mengarahkan, sudah sharing. Pak Wayan juga sudah seperti orang tua, sudah seperti bapak. Melalui tulisan-tulisan Pak Wayan, seperti nasihat yang mengalir dalam diri saya. Itu luar biasa. Cara beliau mengingatkan bahwa segala sesuatunya memang itu sudah berjalan apa adanya dan diterima dengan keutuhan cinta. Itu nggak ada kata baik dan buruk, sudah nggak ada ya. Suami protes nggak? Kamu tuh muslim tapi kenapa justru belajar kepada mereka yang non muslim gitu? Protes nggak? Karena justru saya belajar sama Pak Wayan. Sekarang saya rutin jam 3 pagi bangun sholat tahajud. Loh, apa hubungannya? Ya kan Pak Wayan bilang kalau kamu belajar ke spiritual berarti apapun agamamu lebih bisa lebih bisa memperdalam agama kamu gitu, lebih bisa sadar gitu loh Mas, lebih bisa sadar. Jadi momen itu saya jadikan satu ajang meditasi, dua ajang kan memang itu momen terbaik kita ngobrol sama Tuhan gitu kan, momen itu kan. Jadi sekalian kenapa nggak sholat tahajud, kenapa nggak dikir? Kalau dulu saya niat dikirnya biar dapat rezeki banyak, biar ini kan. Kalau sekarang niat dikirnya ya cinta aja sama Allah gitu. Jadi saya mau baca Bismillah 1000 kali, enak kok, seneng kok. Nah udah gitu, udah masalah, udah nggak mikirin apapun gitu. Terus itu makanya jam 3. Jadi justru dari beliau saya lebih taat, lebih tekun sama agama saya. Itu luar biasa sama Bapak Wayan gitu loh. Ibu baca buku-bukunya? Iya. Buku apa yang dibaca? Semesta Bicara. Saat Semesta Bicara itu belum selesai karena tiap babnya saya baca. Saya harus berhenti karena saya nangis dulu. Oh gitu. Itu nangis karena ini kan nasihat Tuhan, nasihat Allah, dan ini tersampaikan lewat beliau Pak Wayan. Dari buku ini saya kasih tanda. Terus kalau saya nggak paham, paginya habis meditasi saya chat Bapak ini kalau kurang paham penjelasannya gimana. Kontaktable beliau? Iya. Langsung balas. Kalau pagi kan beliau mungkin masih itu ya. Beliau langsung balas. Kalau pagi itu dibalas, dibaca gitu. Bapak saya mimpi ini gitu kan, itu gimana? Nggak apa-apa dirilis ini itu. Bapak itu luar biasa, makanya Bapak WA 2 kata 3 kata saya belum balas sudah nangis dulu baca WA-nya Pak Wayan. Itu menemukan sosok Bapak yang
nggak bisa dibilang sama kata-kata. Jadi sebenarnya kolaborasi Teh Feby sama Pak Wayan Mustika Iya. itu sangat mengena ya. Iya, ya itu sempurna sekali. Jadi Teh Feby mengajarkan caranya, Pak Wayan menjelaskan lebih dalamnya, gitu. Itu luar biasa kolaborasinya. Jadi kalau sebenarnya saya ingin sharing ke teman-teman bahwa ini itu luar biasa, tapi kadang saya masih ada takut ya itu kan nggak diterima atau apa ya, itu kan banyak sekali kan hal seperti itu. Jadi makanya saya akhirnya bikin TikTok Pelita Jiwa buat wadah teman-teman gitu kan. Ini saya tag Ngaji Roso sama Teh Feby sama Pak Wayan. Jadi itu bisa buat tabungan semesta saya mengalirkan apa yang saya tahu buat teman-teman yang ingin tahu gitu. Jadi ikut kelas gimana, offline-nya gimana, udah saya screenshot aja kadang story-nya Mas Indra, saya kirim ke beliau, ini ada ini, hubungi Mas Indra aja gitu. Itu seperti itu memang luar biasa. Jadi itu nggak bisa dinilai sama apapun sih ya. Itu teman-teman yang di TikTok pada penasaran dengan bukunya Pak Wayan, teman-teman bisa di bio TikTok itu kan ada ini ya, ada kontaknya ya. Nanti silahkan di chat aja. Terus kalau mau join dengan Pak Wayan ya, nanti di 20 Desember kita ada reuni di Bali. Reuni di Bali di Aston Denpasar, yang teman-teman bisa join. Nanti ada 500 seat buat sahabat semuanya. Sampai tadi sore 120 seat pertama udah terisi. Mungkin kalau sekarang lebih ya, jadi teman-teman nanti bisa ikut join di sana. Yang jelas kalau pas ketemu bareng gitu, secara vibrasi dan energinya keren ya Bu ya. Iya, jadi di situ kayak karena mungkin kita satu tujuan yang sama. Oh iya benar. Kita punya dikumpulkan sama semesta di situ kan, kita punya satu tujuan yang sama. Jadi lebih powerful. Jadi kan lebih powerful gitu kan. Terus kayak welcome-nya Teh Feby, Mas Indra di sana itu kan jadi benar-benar merasakan gitu kan, merasakan sentuhan, merasakan rasa. Jadi Ngaji Roso itu udah kayak keluarga gitu kan. Iya. Senengnya. Dan saya itu bahagia banget karena saya juga akhirnya dapat keluarga baru juga dari teman semeja. Betul, ya kan, dari teman-teman ini, oh ya ini itu kan dari situ, masya Allah ternyata frekuensi ini itu vibrasinya luar biasa itu satu. Saya jadi kayak merasa bahwa kita terhubung satu sama lain tuh justru melihat ketika kemudian Bu Widianti kenal dengan Bu JJ meskipun kita berbeda keyakinan misalnya dalam arti labeling agama gitu ya. Tapi kan kayak kita itu ya Bu Widianti adalah Bu JJ adalah Bu Widianti, itu bener-bener nyata gitu di Badan Revolution. Iya, itu kayak satu gitu. Kita itu satu loh. Kita nggak usah pakai tameng agama atau apa ya. Kita kalau di situ kan kita nggak mengelompokkan apapun gitu, karena kita itu satu percikan Allah yang tanpa batas. Jadi semua itu bersyukur dan berkelimpahan. Rasa syukur itu 1 orang dan 10 orang kan pasti beda kalau bersatu lah di situ ya. Jadi kalau kita lagi sama-sama sharingnya, ini kan keutuhan cinta gitu. Jadi saya selalu ingat kalau Pak Wayan pas sama Mas Indra kapan itu di YouTube itu bilang kalau semua like, nggak ada yang nggak like, yang apa? Yang kan like sama unlike apa namanya? Dislike. Ya dislike gitu ya. Yang kalau nggak ada yang dislike-nya kan berarti nggak sempurna. Betul. Jadi harus kalau Pak Wayan pernah bilang itu kan ya, itu kayak saya jadi pegangan. Jadi kalau saya menemukan sesuatu, ya ini kan kesempurnaan cintanya Tuhan. Itu seperti itu. Iya, jadi semuanya kan nggak bisa ya tanpa kehendak mereka. Ngaji Roso pun juga sama, hanya alat. Even kita semuanya yang ada di Ngaji Roso hanya alat yang dipakai Tuhan ya untuk kemudian menyediakan sebuah wadah di mana kemudian banyak sahabat yang memang dipertemukan di situ dan ya karena ini kita terhubung karena cinta lah barangkali ya. Bu, kalau dari sisi materi Badan Revolution sendiri, materi yang benar-benar Ibu rasakan bisa mengubah hidupnya Ibu menjadi, kan saya melihat Ibu Widianti siang ini kan dari raut mukanya itu kan kelihatan kayak hidupnya itu terasa menjadi lebih ringan, enteng, tanpa beban tuh bisa bisa terlihat gitu dari wajahnya gitu. Itu materi apa sih yang bisa dari abundance gitu? Dari abundance-nya itu releasing. Jadi hal yang terberat itu kan memaafkan yang orang kita anggap musuh, itu satu. Yang kedua
releasing bagasi emosi yang tanpa sadar kita pendam, yang dari bayi itu ya, yang tanpa sadar itu membentuk pribadi kita kan gitu kata Teh Feby kan. Ya releasing itu memang luar biasa. Saya ritual releasing itu kalau pagi itu habis subuh. Jadi habit ya? Iya, itu jadi habit. Itu jadi habit dan jadi habit keseharian sekarang sudah. Jadi dikit-dikit, oh ini emosi, oh ini ego gitu. Udah kayak ada yang itu sendiri gitu. Jadi releasingnya itu memang luar biasa, jadi kayak terasa ringan. Agar bisa merasakan kedamaian dan kedalaman hidup seperti Ibu Widianti, kita perlu melatih praktik releasing untuk melepaskan luka emosi dan ego secara rutin. Belajar memaafkan, serta mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakiti. Menganggap mereka sebagai penyampai pesan Tuhan. Selain itu, tingkatkan kesadaran spiritual dengan beribadah murni atas dasar cinta. Bukan sekedar menuntut balasan rezeki dari Tuhan. Gitu. Terus Bu, kita kan juga sering diajari sama Teteh untuk mendoakan. Kadang ada orang ya, tidak hanya orang yang kita kasihani, misalnya kayak wah ketemu nih tukang Grab dan lain sebagainya. Tapi bahkan ketemu orang yang kita benci pun Ibu bisa praktik mendoakan itu gitu. Awalnya gimana sih? Maksa atau gimana? Karena nggak gampang loh ya. Kita tuh sakit hati sama seseorang terus kita disuruh doakan, kita disuruh oke deh mulai saat ini aku memutuskan untuk mencintai dia. Wujud bahwa aku mencintai dia. Ketika saya keinget tetap saya doakan yang baik. Itu nggak gampang. Itu gimana ya? Itu kan sebenarnya ya nggak tahu, cuma kalau saya kan kalau disakiti memang dari dulu nggak pernah ingin membalas. Itu saya nggak pernah ingin membalas. Saya nggak pernah ingin mencoba menjelaskan kenapa dia yang salah saya yang benar gitu. Tetapi setelah ikut Abundance itu sama Teh Feby kan bilang setiap orang yang hadir hanya tukang pos. Nah poinnya di situ hanya tukang pos yang menyampaikan pesan bahwa apapun yang terjadi sama kamu itu ada pesan cinta dari Tuhan untuk kamu gitu. Jadi dari situ ya sakit itu pasti ada. Ya rasa itu. Kadang nerimanya juga sambil nangis. Kadang kalau dia ya Allah aku mau nangis dulu, ntar kalau udah habis nangis saya maafin dia gitu kan. Tapi saya nangis dulu, nangis saya nangis kok sakit gitu. Tapi setelah itu biasanya saya diam. Saya coba melihat bahwa ada pesan cinta dari Tuhan lewat orang itu. Oh berarti dia mendidik saya untuk seperti ini. Atau oh saya emosi ini masih ke-trigger, berarti ini saya perlu rilis lagi. Kadang ada orang datang, ini kok gini ya. Nanti malam saya flashback, oh mungkin pas waktu kecil, pas umur ini, saya flashback lagi, oh keinget. Jadi memang momen jam 3 sampai jam 4 itu buat flashback seperti itu kan fresh banget apa ya, clear banget itu udah dari situ. Oh ya saya belajar merilis, menerima semuanya. Kadang ya memang itu nggak langsung 100% ya, karena sampai hari ini pun saya masih belajar merilis, tapi sudah lebih ringan, sudah lebih bisa menerima. Walaupun kerja capek sekali, tapi hati tetap bersyukur. Bahkan kadang saya kehujanan saja saya menikmati hujan itu. Ya hujan itu kan cinta. Jadi anggap saja air hujan di muka saya itu kayak lagi perawatan, lagi mijit-mijit gitu kan. Jadi segala sesuatunya ya indah aja gitu. Terus hubungan sama keluarga, sama tetangga, sama saudara-saudara gimana? Hubungan sama keluarga tetangga ya saya baik menurut saya. Dulu sih saya ada flashback sama ibu dan hal terberat ibu itu memang karena beliau ibu kandung saya ibu, tetapi kembali ibu adalah malaikat utusan Tuhan untuk saya bertumbuh, untuk saya berkembang, dan untuk saya menjadi diri saya saat ini. Jadi kalau menurut orang lain itu ibu kamu salah, enggak ada yang salah dalam ibu saya, karena beliau itu malaikat utusan Allah yang ditunjuk sama Allah untuk mendidik saya dengan cara beliau sendiri yang nggak sama dengan cara orang lain. Aku jadi teringat waktu dulu salah satu guruku pernah bilang gini deh Bu. Gimana? Pernah ngasih cerita gitu Bu, bahwa dulu di zaman, nggak tahu ya itu cerita beneran apa enggak, atau memang tujuannya hanya untuk memotivasi dan menyadarkan murid-muridnya gitu kan. Beliau kan pinter ngarang cerita juga. Ada salah satu saudagar yang kaya raya, ibunya dulu tuh seorang pelacur gitu ya, maaf. Terus kemudian
waktu ulang tahunnya ngundang semua saudagar-saudagar itu kan diundang. Terus ibunya disuruh maju ke depan. Meskipun ini adalah seorang pelacur dulu, tapi ini adalah ibu kandung saya lahir di rahim kandungannya, saya cium kakinya, saya sangat mencintai dia. Nah, Rasulullah lewat nih, bilang, kelak surganya pemuda itu lebih tinggi daripada surgaku gitu. Waduh, karena ibu adalah Tuhan yang kelihatan di rumahmu itu ya ibumu itu gitu. Mulai saat itu Bu, saya nggak tahu totalitas gimana caranya membahagiakan ibu saya gitu. Bener-bener totalitas sampai sisa itu menggerakkan cerita itu. Jadi ya gitu deh. Iya emang sih benar Mas Indra. Benar, memang bagaimanapun kita sebagai manusia dilahirkan dari rahim beliau, pasti kan ada sesuatu yang istimewa gitu kan, yang kadang belum kita sadari gitu. Karena kadang kita hanya melihat kekurangan dan melihat kelebihan pada orang lain atau pada masyarakat sekitar. Enggak, kita lupa bahwa di balik apa yang kata orang tidak baik itu sebenarnya ada berkah tersembunyi. Ya, itu makanya sampai detik ini entah mau cerita orang bagaimana tentang ibu dan kata orang ibu jahat sama seperti apa, saya tetap menganggap beliau adalah malaikat utusan Allah. Itu. Tapi menariknya ya, ibu sudah bisa praktik, sudah bisa menerjemahkan dalam bahasa perbuatan bahwa apapun realitasnya, yang terpenting adalah respon kita terhadap realitas atau fakta itu gitu ya. Respon di dalam itu yang menentukan, yang akan kembali ke kita sendiri gitu. Yaitu ilmu untuk dipraktikkan sih teman-teman ya. Tapi memang kelas offline itu menurut saya memang secara vibrasi itu keren sih. Saya menyaksikan sendiri waktu kemarin di Jogja juga gitu. Jadi teman-teman, nanti yang butuh kelas offline sama Teteh bisa datang di Bali juga tanggal 20 Desember. Kalau yang nggak bisa menyempatkan waktu bisa ikut offline di batch 19 tanggal 23 Oktober ya. Kalau yang di TikTok mungkin mau ikut yang Zoom sukarela tanggal 29 Quantum Jam. Terus nanti akan ada Quantum Jam spesial namanya Quantum Love ya. Ini khusus jomblo-jomblo yang belum punya pasangan, janda-janda, duda-duda. Jadi pesertanya nanti wajib yang belum punya pasangan ya. Jadi silakan nanti untuk ikut Quantum Love. Ini sengaja kita create, TVB sendiri yang minta gitu ya. Karena banyak teman-teman yang belum punya pasangan, pengen punya pasangan tapi nggak tahu caranya. Nah, otomatis minimal ketika kemudian jomblo-jomblo itu kita jadikan satu wadah gitu kan, mereka nanti bisa saling chat bareng-bareng ya. Iya, barangkali ada yang barangkali ada yang cocok ini ya. Dilihat kan foto profilnya segala macam. Biro jodoh ya. Tuh kan teman-teman banyak yang suka mesti. Jadi biro jodoh. Yang sudah punya suami dan udah punya istri jangan ikut ya, nggak boleh. Nah, oke. Dari sisi Teteh sendiri gimana Bu? Ketika menyampaikan sebuah materi, ketika kemudian mengencourage teman-teman untuk bertumbuh gitu, mudah dipahami atau sosok TVB menurut Bu Widianti seperti apa? Kalau TVB itu, kalau menurut saya yang bodoh istilah itu ya, itu justru bahasanya TVB itu, materinya TVB itu pembuka untuk kita yang awam dengan ilmu itu jadi paham, jadi gamblang gitu. Jadi kadang ada istilah apa yang narasumber lain sampaikan kadang kurang paham. Jadi di TVB itu benar-benar dijabarkan gitu. Jadi sadar nafas syukur itu apa, bagaimana, esensinya apa, itu kan di situ kan dijabarkan semua gitu. Ya. Jadi untuk yang awam-awam itu, untuk yang kayak saya lagi bingung cari guru, cari apa ini mau belajar gimana, itu TVB itu benar-benar pintu masuk gitu. Jadi kayak ternyata seperti ini ilmunya gitu. Ternyata nggak sesusah yang dibayangkan gitu kan. Ternyata komunitasnya begitu welcome orangnya gitu. Kadang kan ada yang takut, saya malu gitu kan. Seperti tadi saya ngajarkan itu. Iya, harusnya kan kita ini ya Bu ya, diajak sekalian Mbak tadi ya. Makanya kan bilangnya malu. Diajak ke sini malu gitu. Iya, nggak apa-apa Mas Indra baik. Nggak malu gitu. Jadi ya padahal saya butuh juga ngobrol makanya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya beliau orang tim Temanggung. Tadi saya ajak salamkan gitu. Ya nanti ya. Iya, baik nanti saya sampaikan sama Mbak Vinla itu. Maksudnya mereka itu kalau sudah tahu masuk, ternyata enak ya timnya di Abundant Revolution, orang-orangnya semuanya itu enak, ramah-ramah. Sampai kalau dulu itu saya sebenarnya
kayak manifestasi pengen chat sama Pak Wayan, apa pengen belajar sama Pak Wayan, gimana ya caranya, pasti mahal, saya udah ada bayang itu Mas. Tapi ternyata malah ya mahal karena tak ternilai harganya begitu begitu welcome-nya Pak Wayan itu, Masya Allah luar biasa. Ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Ibu dapat nomor dari mana waktu itu? Minta sama Bapak. Kan langsung ketemu pas lagi offline. Ya pas offline iya, kan iya, itu iya, kan iya. kita kan minta tanda tangan, minta Betul, buku, betul. terus udah gitu Pak boleh ngobrol, boleh nanti ya gitu. Saya nggak, Pak Wayan mau ngobrol sama kita gitu. Akhirnya kita ngobrol bertiga sampai Mas Indra bilang, ngapain kalian serius amat ngobrolnya gitu Mas, biar aja ditegur Mas Indra gitu. Saking asiknya berbagi sama Pak Wayan. Terus dari gitu, Pak nanti boleh izin chat, oh boleh chat aja nggak apa-apa kalau ketemu kesulitan. Nah, kontak tebel beliau tuh. Jadi langsung beliau kasih ini chat saya, tapi memang beliau bilang kalau lama berarti saya lagi sibuk kan, ya kan itu bisa dipahami gitu sih itu. Ya. Beliau perhatian banget sih orangnya. Iya, luar biasa. Iya. Kita bersyukur lah bisa belajar bareng dengan orang-orang seperti Pak Wayan Mustika, TVB, dan dari intensitas komunikasi, pertemuan itu memang ternyata bener sih lingkungan yang pada akhirnya membentuk kita sih Bu. Ya. Betul lingkungan sekali. Yang membentuk kita gitu dan di Abundant Revolution kita itu kayak dari kesaksiannya teman-teman nih yang sudah itu kayak setelah ikut kelas dan mau praktik ya, praktik itu kayaknya kayak pengen menumpahkan rasa cinta kepada semuanya gitu, ibaratnya pengen ngebantu, pengen bener-bener menyempurnakan bahwa aku ini jadi alatnya. Itu banyak yang mengalami kayak gitu. Iya, saya sampai itu mendirikan majelis pengajian. Majelis pengajian tiap hari Kamis ada majelis pengajian. Terus di situ ada doa dzikir bersama. Cuma saya maksudnya ingin sedikit itu menyerempet karena yang saya lihat di lingkungan saya kasihan ini kok masih mengikat emosinya sendiri, menyimpan sendiri gitu kan. Saya ingin membantu beliau melepaskan, tapi gimana caranya gitu. Saya mau bikin komunitas itu bagus. Itu ya makanya. Ini bukan apa-apa, tapi karena saya merasakan dan ini saya merasa lebih baik. Jadi dari situ memang pelan-pelan saya bikin majelis, saya bikin komunitas. Sebar luaskan pokoknya sesuai kemampuan teman-teman semuanya ya. Bu Widianti bagus banget. Ya alhamdulillah TikToknya berapa 3 bulan. 6.700. Nah ya itu semuanya ikut kelas gimana, caranya gimana gitu. Oh Mas Indra ganteng juga katanya. Udah dari dulu ya ternyata ya Mas Indra ganteng. Belum tahu makanya ikut kelas jadi saya tahu. Seorang guru SMA, gimana ya caranya? Itu Ibu di deskripsi YouTube Ngaji Roso ada kok kontak personnya, atau di bio TikTok tuh ada, langsung chat aja nanti. TikToknya apa ya? Pelita Jiwa ya Bu? Pelita Jiwa. Itu TikToknya, itu tuh volunteernya Abundant Revolution. Bu, saya ada satu pertanyaan terakhir untuk Bu Widianti. Gimana relationship-nya tentang rezeki, tentang uang setelah ikut kelas itu, kira-kira gimana cara memandangnya? Uang, apakah sama uang. Kalau saya ya uang itu kan bisa dibilang energi gitu ya. Jadi kalau saya relationship sama uang itu lebih baik gitu. Jadi dalam hal lebih baik dalam tanda kutip belum signifikan nominal yang besar, tetapi dari itu saya mengelola tokonya ibu yang dulu omsetnya sehari paling 1.500.000 2 juta, sekarang kadang sampai 6 sampai 7 juta gitu sehari. Kadang sampai aku capek banget pengen lihat apakah ini rasanya rezeki yang mengalir gitu kan. Kadang kan saya kok begini, berarti kalau Allah sudah kasih rezeki itu kayak nggak bisa nolak, udah harus diterima gitu. Tapi kalau tidak hanya Bu Widianti aja, banyak teman-teman tuh yang mengalami. Saya pun juga sama gitu. Semakin kemudian kita tuh udah merasa cukup, semakin kita udah nggak ngejar, udah nggak ngotot, itu kok justru dapatnya tuh menjadi lebih mudah gitu. Saya pikir kok begitu ya Bu? Iya, dan saya sih masih tetap mengalirkan ya rezeki itu. Dalam hal mengalirkan tabungan semesta, tiap pagi saya kasih di depan rumah kan kayak ada ODGJ gitu. Pasti tiap pagi saya kasih kopi, saya kasih sarapan. Kalau beliau kan kadang dilecehkan sama orang lain kan saya kasihan ya. Jadi pasti saya pesan sama yang jaga warung, kalau pagi-pagi buka toko tolong dikasih minum dulu kalau saya belum datang, kasih kopi. Itu kayak ya udah memang itu kewajiban saya mengalirkan ke dia gitu. Tabungan ya buat tabungan semesta aja sih. Emang dari muda suka gitu ya? Iya, kalau saya dulu
dari nikah sama suami udah nyekolahin anak yatim 2 orang. Padahal waktu itu gaji suami baru berapa? 1.500.000 Ya gitu. kayaknya itu sih. Kayaknya itu sih. Gitu. Tapi memang saya rata-rata melihat sebuah transformasi itu tetap diawali dengan tabungan energi sih, berbuat baik untuk ya semampunya. Ya tetap kembali ke dirinya sendiri gitu. Kita punya hobi yang sama, Bu. Saya tuh kalau pas jalan gitu ya, ketemu orang yang dikatakan orang gila segala macam tuh ya kayak gitulah ya. Mirip-mirip kayak gitu. Makanya seneng banget sampai kemudian saya menginisiasi adanya Ngaji Roso Peduli segala macam tuh kan ya. Dari situ. Kita kalau di dalam ikigai gitu ya, punya alasan buku itu. buat bangun pagi itu kan salah satunya kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai sesuai dengan passion kita, terus kemudian kita memiliki skill yang benar-benar kita kuasai, terus kita menemukan mission pengabdian kita kepada dunia itu kan harus jelas gitu kan. Terus kemudian mendapatkan penghasilan untuk menopang supaya kita berkarya tidak ngerepotin orang lain gitu kan. Betul. Nah, jadi senang banget sih bisa ketemu sama Bu Widianti, dan beliau juga sudah berbagi banyak hal buat teman-teman di Ngaji Roso. Terakhir Ibu ya, final. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman kita yang memang ya problematika hidupnya itu kompleks, sudah nyari solusi kemana-mana bingung gitu ya, minta bantuan ke orang lain juga nggak dibantu gitu ya, WA juga nggak direspon, nggak dibalas gitu. Apa yang ingin Ibu sampaikan buat teman-teman yang di fase itu? Yang di fase itu jangan menyerah, itu yang ke-1. Yang kedua, sadari bahwa apapun yang terjadi itu sebenarnya sudah bentuk cintanya Allah, cintanya Tuhan sama kita. Jadi memang jangan putus asa, pasti ada jalan. Kalian nggak sendiri. Ada teman-teman di sini yang siap bergandeng tangan, membantu, merangkul. Teh Febi juga dengan sangat tulus merangkul teman-teman di Abundance, dan untuk kalian jangan takut, bisa sharing, welcome kalau mau sharing, bisa inbox, nanti kita jalan sama-sama, kita bareng-bareng, kalian nggak sendiri, ya tetap semangat, hidup itu terlalu indah untuk selalu ditangisi dengan penyesalan. Keren. Bu Widianti, terima kasih banyak atas waktunya ya, sudah berbagi, sehat selalu ya Bu, sukses selalu. Amin. Dari penuturan Ibu Widianti, hal-hal yang harus dilakukan apa aja ya? Melatih praktik releasing, melepaskan beban emosi dan rasa sakit hati secara berkala agar hati terasa lebih ringan, memaafkan dan mendoakan orang lain, mengubah sudut pandang terhadap orang yang menyakiti, menganggap mereka sebagai perantara ujian dari Tuhan, lalu mendoakan kebaikan bagi mereka, meningkatkan kesadaran ibadah, beribadah murni atas dasar cinta dan rasa syukur kepada Tuhan, bukan sekedar menuntut balasan rezeki. Merawat dan mengabdi kepada ibu. Menyadari bahwa ibu adalah utusan Tuhan yang patut dihormati dan dibahagiakan secara totalitas. Memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Mengalirkan rezeki secara rutin kepada sesama yang membutuhkan sebagai bentuk tabungan semesta. Bergabung dengan komunitas positif. Mencari lingkungan atau komunitas spiritual yang saling mendukung dan merangkul untuk bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat ya.